Di video kali ini aku akan rekomendasikan apa aja gerakan-gerakan yang kita bisa pakai dengan menggunakan plyo box ini. Ini terbuat dari kayu ya, ada juga yang terbuat dari bahan lain yang lebih mahal. Ini bisa termasuk alternatif yang murah. Oke, kita pertama mulai dari gerakan chest, gerakan otot dada. Biasanya kalau perempuan itu lebih susah untuk ngelakuin push up di lantai. Kita bisa modifikasi dengan push up di box seperti ini. Ini lebih gampang dan hipsnya jangan turun atau terlalu naik. Lurus saja semuanya, ke perutnya kencang. Kita bisa ngelakuin incline push up. Ini untuk pemula bagus banget, cewek maupun cowok. Dan kalau sudah mulai terbiasa, kita bisa tantang dengan didorong gitu. Untuk eksplosifnya lebih dapat, muscle fiber yang terekrut juga lebih baik. Untuk meningkatkan strength juga. Ya, untuk ketinggiannya kita bisa ganti-ganti, tinggal dibalik-balik aja. Ini sekarang kita mau push up decline. Oke, kita bisa push up decline di sini. Jadi kakinya di atas. Push up seperti biasa. Mungkin kita bisa awasin kepala kita gitu di lantai biar bisa turunnya lebih dalam. Hipsnya coba kencang. Nah, untuk di kepala hidung ya. Jadi dari segi angle ini lebih kayak incline sedikit ya dibanding tadi di bawah. Ini mungkin kena lebih record dari atas sedikit. Dan ini lebih susah daripada yang incline ke bawah udah pasti. Jadi untuk chest itu aku rekomendasikan 3 gerakan itu. Incline plyo, terus decline push up. Selanjutnya kita latih shoulder. Shoulder biasanya kita pike push up di sini. Pike push up, tapi kita bisa lakuin di box. Kayak shoulder ini gerakannya sama seperti shoulder press. Cuman bebannya bisa lebih ringan dibandingkan kita handstand. Jadi tangannya di bawah, kakinya full di atas, terus kita ngelakuin gerakan dorong ke atas. Dalam posisi handstand itu yang paling sulit. Dengan ini kita bisa meningkatkan bebannya dibandingkan pike push up biasa yang kaki, dan dibandingkan gerakan ini. Ini nggak terlalu susah, ditambah sini lebih susah lagi. Handstand yang paling susah. Mari kita coba. Handstand. Jadi dengan box ini kita bisa variasikan gerakan shouldernya untuk gerakan ke dorong ke atas. Untuk tricep kita bisa ngelakuin tricep dips. Untuk tricep dips kita jangan pegang terlalu lebar. Jadi kita harus pegangnya dekat-dekat sama bokong, dekat pantat. Dan sikunya jangan flare out keluar. Untuk dips kita mau sikunya ke belakang. Kenapa? Biar lebih kena tricepnya. Kalau kalian ngelakuin gerakan ini kan chest. Kalau tricep kalian mau fokus tricep belakang gitu. Fokus tricep ke belakang sikunya. Kakinya bebas, boleh sedekat mungkin ya sama boxnya. Jadi jangan begitu. Jangan main di kaki. Drop aja weight-nya, bebannya semua ke bawah. Tinggal tricepnya push. Jadi tinggal fungsi tricep lurusin tangan, kita mau lurusin tangan dengan tricepnya. Ini juga salah satu yang bagus banget digunakan dengan box ini. Dan variasi lain kalau kalian ada bench seperti itu, kalian bisa taruh kaki kalian terus ngelakuin tricep dips dengan ditambah beban di paha. Kita juga bisa ngelatih gerakan lower back kita dengan namanya reverse hyper. Jadi kalau hyper extension bisa kita extend badan ke belakang, ini kita mengextend kakinya ke belakang, jadi namanya reverse hyper extension ya. Mari kita coba. Hipsnya taruh di ujung box seperti ini. Kalian bisa pegang di sini atau pegang di sini. Kalian bisa mulai yang gampangnya itu kita bengkokin lututnya, tendang belakang setinggi mungkin, turun lagi. Ini yang gampang.
Dan bisa variasikan dengan kakinya lurus, lalu tinggal sama naik ke atas. Dengan bebannya lebih jauh, ini lebih berat rasanya. Jadi kita bisa latih lower back kita juga di sini. Dan tendangan ke belakang itu juga melatih pantat kita. Kita juga bisa ngelakuin plank yang versi gampang di sini dan plank yang versi susah. Ini plank biasa. Kalau kalian mau lebih susah, kalian mundur lagi. Yang ini akan mengaktifkan core-nya lebih maksimal ya. Jadi yang ini lebih berat. Ini lebih gampang daripada versi di lantai, namun tetap lebih berat dibandingkan shoulder plank, elbow plank seperti biasa gini. Jadi dari levelnya kalian bisa pakai ini dulu. Memang ini buat pemula ya, aku pikir, untuk bisa rubah sudut dari plank. Jadi planknya bisa dari paling tinggi, sedang, lalu rendah, lalu di lantai. Misalnya kalian sudah bisa plank yang di lantai, kalian bisa plank yang bahkan lebih challenging lagi mungkin. Mungkin kalau kakinya di atas ini bisa lebih berat, dan kalau sikunya di depan bisa lebih berat lagi. Boleh dicoba sendiri saat Anda memiliki box ini. Berikutnya variasi plank yang lain, yaitu kita bisa ngelakuin shoulder tap seperti ini dengan gerakan unilateral. Tentunya kita melatih anti rotasi dan melatih oblique juga. Dan kalian bisa ngelakuin, kalau kalian plank biasa, kalian bisa begini, kaki yang ini yang dalam yang nahan untuk paha yang dalam. Kalau mau lebih susah, justru box ini malah bisa bikin lebih susah. Kita tahan pakai paha dalam, kencang perut, dan bisa pakai elbow juga. Kalian bisa pakai beban juga di sini kalau kalian mau. Jadi kalian tahan pakai beban di pinggul. Untuk berikutnya di box ini kita bisa pakaikan alas untuk kita ngelakuin hip thrust di box. Untuk hip thrust, kita pasangkan boxnya di bawah scapula. Bebannya bisa kalian taruh di sini, bisa apapun, dumbbell, galon, tas. Anak kalian taruh sini, atau dogi kalian, tinggal ngelakuin hip thrust. Hip thrust, lihat depan, kencang, fokus ke naikin pinggul ke atas. Bukan tips yang saya mau kasih di hip thrust, kalian jangan pikir badan ke belakang, tapi pikir pinggul ke depan. Pinggul ke depan. Kalian juga bisa ngelakuin glute bridge di sini. Jadi kalau kalian ngelakuin glute bridge di lantai terlalu ringan, kalian bisa pakai box supaya lebih berat. Pakai box lebih berat dan lebih berasa di hamstringnya. Apalagi kalau hamstring kalian modifikasi gitu tingginya. Dan kalian bisa juga one leg. Ini lebih kerasa hamstring. Kalau kalian lebih kencangin pinggul, core, juga bisa fokus ke hips. Lalu untuk gerakan hamstring berikutnya, kalian tahu kalau kita jalan itu kita menggunakan hamstring karena gerakannya ke belakang. Untuk lompat juga kita menggunakan hamstring. Dan kita bisa pakai tentunya box ini untuk jadi landasan. Untuk gerakan satu, kalian juga bisa pakai satu kaki aja. Tentunya untuk gerakan step up variasi, step up juga bisa lakuin di sini. Lompat juga bisa. Itu dia seri untuk hamstring. Untuk paha depan tentunya fungsinya paha depan untuk lurusin tangan, lurusin kaki kalian. Jadi dari bengkok ke lurus itu pasti gerakan quadriceps
Jadi apapun yang gerakannya dari bengkok ke lurus itu coordinate. Yang tadi itu step up, kalian juga bisa step down dengan negatif control, pelan-pelan. Naik lagi lompat, step down, slow, control, kencang. Step up, step down. Kalian juga bisa step up bergantian gini. Lalu kalian juga bisa step up atau rocket jump. Jadi kalian lurusin lalu angkat, tapi dengan sangat cepat, jadinya kalian terbang ke atas. Untuk melatih paha depan, kalian juga bisa lompat terus squat di bawah. Lompat squat. Ini bisa kalian variasikan setelah jam ke bawah. Kalian bisa lateral, bisa lari atau burpees bebas. Untuk gerakan paha yang berikutnya, kalian bisa pakai box ini untuk assist saat pistol squat. Dan kalian juga bisa pakai box ini untuk assisted pistol squat yang kakinya. Kalau kaki kalian yang kiri atau kaki sebalik kanan dari box ini susah untuk naik, hamstringnya kaku, kalian bisa pakai ini untuk pistol squat. Tinggal naik, turun lagi. Gerakan ini juga bisa dibilang single leg squat. Gerakan berikutnya yang kembali ke gerakan eksplosif lagi, yaitu kita mau touch kanan, balik ke tengah, touch kiri, tapi lebih cepat. Side to side atau over and over. Kalian bisa variasikan lututnya ke luar, ke dalam untuk paha yang dalam, atau lurus untuk seluruhan. Dan itu dia semua exercise yang aku rekomendasikan untuk gerakan-gerakan yang menggunakan box. Saat video ini dibuat, aku lagi jual boxnya ini, harganya 600.000 aja, khusus Samarinda. Kalau kamu mau buku gratis, cara menurunkan lemak, menaikkan otot, bisa download aja di description box ebook aku tersebut, dan kalian bisa download gratis di tab kita di RVN Fitness ID. Follow Instagram kita juga. Kalau kalian ingin jadi klien kita, kalian bisa DM di Instagram kita aja. Semoga video ini ngebantu untuk kalian yang mau latihan dengan box ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Bye-bye.